era globalisasi ini, media sosial memegang peranan penting dalam kehidupan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh manusia di muka bumi kini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses video atau gambar, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Beberapa media sosial yang kita gunakan karena kemudahannya adalah Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Saking mudahnya, kita jadi sering lupa diri dan malah menghabiskan waktu dengan scrolling medsos. Di samping itu, sekarang marak pula terjadinya penyalahgunaan medsos, seperti penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan hal-hal fatal lainnya yang bisa merugikan banyak pihak. Melalui beberapa cara berikut ini, kita bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang pertama, yaitu stop penyebaran hoax. Berita bohong atau hoax kian merebak dan menyerang semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Tidak hanya yang berpendidikan rendah, masyarakat berpendidikan tinggi pun rentan terserang hoax. Bahkan, banyak juga orang yang berpendidikan tinggi, termasuk ASN, juga ikut termakan dan menyebarkan hoax. Merebaknya hoax dipacu dengan salah satunya oleh rendahnya literasi masyarakat, baik kemampuan membaca maupun menulis. Hal itu diperparah dengan rendahnya kesadaran dalam menggunakan media sosial. Kita harus kritis dan skeptis terhadap informasi yang didapat. Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang berjudul provokatif dan bijak bermedia sosial. Pahami bahwa informasi dari internet atau media sosial ada potensi bohong, apalagi jika sumbernya tidak jelas. Usahakan cari sumber dari media yang valid dan kredibel. Mari kita bersama-sama perangi hoax untuk menciptakan Indonesia tetap kondusif, aman, dan nyaman. Salah satu dampak negatif dalam bersosial media adalah ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian itu sendiri merupakan sebuah komentar yang ditujukan kepada seseorang yang bertujuan untuk menjelekkan atau memojokkan orang tersebut. Di sosial media seringkali kita menemukan banyak sekali ujaran kebencian ataupun komentar-komentar jahat kepada seseorang, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi atau memberikan efek negatif terhadap orang yang dituju, di mana orang tersebut merasa marah, tidak nyaman, malu, sedih, tertekan, takut, tidak percaya diri, dan juga sakit hati. Dilansir dari situs UNESCO, adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan hate speech, yaitu perlunya didikan tentang etika media, mengatur media sosial, dan mendorong orang dan saksi untuk melaporkan kejahatan terkait hate speech tersebut. Ujaran kebencian itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi, yuk kita hati-hati dalam berkomentar di sosial media. Mei tahun 2021, warga Indonesia heboh dengan adanya kebocoran data pribadi sebanyak 279 juta data pribadi yang terdapat di aplikasi BPJS Kesehatan. Kasus-kasus lainnya yang menggunakan data pribadi dapat kita lihat dari adanya peretasan sampai pembobolan rekening yang disebabkan oleh data pribadi kita yang tersebar. Apa sih definisi dari data pribadi itu? Data pribadi adalah data atau informasi perseorangan yang disimpan, dirawat, serta dilindungi kerahasiaannya karena bersifat private dan unik. Data pribadi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Data pribadi umum terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat rumah, email, dan lain-lain. Sekarang, kenapa sih kita harus mengendalikan penyebaran data pribadi kita? Karena apabila data pribadi kita bocor atau sampai di pihak yang salah, itu akan merugikan kita.
Bisa juga data pribadi kita dijadikan sebagai alat penipuan yang akan merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Sebagai warga Indonesia, baiknya mari kita bijak dalam penggunaan media sosial, apalagi menyangkut data pribadi kita. Pengguna smartphone perlu berhati-hati dalam memilih dan menginstal aplikasi. Sebab, jika sembarangan mengunduh aplikasi bisa membahayakan ponsel dan seluruh data pribadi kamu. Terlebih lagi bagi ASN yang terkadang di dalam ponsel tidak hanya menyimpan data pribadi saja, namun data instansi pun biasanya disimpan di dalam ponsel karena memudahkan saat bekerja. Dampak dari menginstal aplikasi tidak resmi diantaranya: 1. Rentan disusupi malware yang memungkinkan peretas mengendalikan perangkat serta dapat memberi akses ke kontak telepon dan email, lokasi, foto, kata sandi, hingga akun keuangan tanpa sepengetahuan kamu. Yang kedua, ancaman jaringan. Aplikasi gawai pihak ketiga seringkali membahayakan keamanan jaringan dan data penggunanya. Ancaman yang terjadi berupa pencurian dan pengaksesan jaringan yang ditargetkan. Yang ketiga adalah serangan cyber. Bahaya install aplikasi dari pihak ketiga selanjutnya adalah serangan cyber. Serangan tersebut biasanya meliputi eksploitasi data dan aplikasi dengan akses API yang tidak aman. Oleh karena itu, sebagai smart ASN berakhlak, bijaklah dalam menggunakan smartphone, terutama dalam penggunaan aplikasi digital agar data pribadi maupun instansi dan negara tidak bocor dan disalahgunakan. Gunakan aplikasi dengan sumber terpercaya demi dirimu dan demi kita semua. Mulai dari hari ini dan mulai dari sekarang. Plagiarisme atau yang sering disebut plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Salah satu plagiarisme yang pernah terjadi di Indonesia yaitu plagiarisme di bidang akademisi. Contoh kasusnya yaitu pada tahun 2017, Rektor Universitas Negeri Jakarta Profesor Djali terlibat aksi plagiat pembuatan disertasi beberapa pejabat Sulawesi yang menjadi mahasiswa doktoral di kampus UNJ. Selain itu, Profesor Djali juga diduga terlibat aksi plagiarisme disertasi dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang juga terjerat kasus korupsi. Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, plagiarisme di kampus UNJ memiliki angka yang tinggi. Akibatnya, Profesor Djali dicopot dari jabatannya sebagai rektor. Oleh karena itu, hasilkanlah karya sendiri, jangan mengakui hasil orang lain sebagai milik sendiri. Mari kita stop plagiarisme.